Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Nur Ismaiza NPM 3062056243 dan teman saya Nadia Hayati dengan NPM 3062056226. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Pendidikan Kearifan Lokal di Sekolah. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan integrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada beberapa bentuk kearifan lokal di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam kearifan lokal yang sangat berperan strategis dalam membangun peradaban suatu masyarakat. Bentuk kearifan lokal itu diantaranya dapat dilihat dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Bentuk kearifan lokal seperti ini misalnya dapat kita temui dalam seni batik yang motifnya tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan makna yang mendalam dalam tiap motifnya. Yang kedua, kearifan lokal dalam pemanfaatan daya alam. Bentuk kearifan lokal seperti ini dapat kita jumpai dalam konsep Tanah Ulen pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Pada wilayah Tanah Ulen, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, serta melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Yang ketiga, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Bentuk kearifan lokal seperti ini dapat kita temui dalam sistem pertanian nyabuk gunung. Di daerah Jawa, sistem pertanian ini dilakukan di dataran tinggi tanpa harus mengubah kontur tanah. Jadi, ketika lahan diubah menjadi area pertanian, kontur tanah tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan, dan pada upacara pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. Yang ketujuh, bermakna politik atau hubungan, kekuasaan patroklen, dan sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik kearifan lokal. Karakteristik kearifan lokal adalah harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.
Selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, ciri-ciri kearifan lokal adalah mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin pasif. Yang kedua, memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nadia Hayati. Pendidikan kearifan lokal di sekolah. Pengertian keunggulan lokal adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk atau jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, di antaranya hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Bila kita lihat dari pengertiannya, maka kearifan lokal dan keunggulan lokal memiliki hubungan, yaitu kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dalam mengembangkan keunggulan lokal yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Pendidikan berbasis kearifan lokal atau keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Sumber-sumber kearifan lokal bisa memanfaatkan potensi yang ada, di antaranya sebagai berikut. 1. Potensi manusia. Al-Ghazali menyebut potensi manusia ada 4 komponen, yaitu roh, kalbu, akal, dan nafsu. Adapun Howard Gardner menjabarkan lagi ke dalam 8 kecerdasan, yaitu linguistik, logis matematis, spasial, kinetistik jasmani, musikal, antar pribadi, intrapribadi, dan naturalis. 2. Potensi agama. Hampir tidak ada pendidikan di berbagai belahan dunia ini yang lepas dari pengaruh agama, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Potensi budaya. Budaya adalah nilai, proses, dan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya atau kebudayaan nasional memiliki kedudukan sangat penting dalam program pengembangan pendidikan nasional suatu bangsa atau muatan lokal suatu daerah. Bangsa yang berbudaya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, mengembangkan, dan mewariskan budayanya kepada generasi muda melalui kekayaan budaya yang dimiliki. 4. Potensi alam melalui program pendidikan berbasis potensi lingkungan. Diharapkan tumbuh kearifan lokal dan karakter yang peduli lingkungan dan sebaliknya dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidupnya. Orang yang arif adalah orang hidupnya harmoni dengan lingkungannya seraya dapat memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidupnya, dan orang yang berkarakter akan marah apabila lingkungan ekosistemnya rusak. Untuk pengembangan dapat dilakukan dengan langkah berikut. 1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. Dapat dilakukan dengan kegiatan diantaranya memperhatikan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, dengan menentukan prioritas rencana pembangunan daerah atau jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis keterampilan dan kemampuan yang diperlukan. Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya. 2. Menentukan fungsi dan tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui kegiatan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, dan terakhir meningkatkan kemampuan berwira swasta, meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan meningkatkan penguasaan teknologi.
3. Menentukan kriteria bahan kajian dengan memperhatikan hal-hal diantaranya memperhitungkan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa dengan memperhatikan kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kemudian tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan. Mewujudkan sekolah dengan kearifan lokal adalah sebuah keniscayaan. Dengan adanya kekompakan kebersamaan dalam sistem manajemen sekolah tersebut, dengan melibatkan berbagai komponen yang ada, termasuk stakeholder sekolah, guru, tenaga pendidik, komite, siswa, wali atau orang tua, dan masyarakat lingkungan sekitar. Dengan demikian, semua akan berjalan beriringan menunjukkan hasil nyata. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia hanya menentukan standar-standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di tingkat daerah. Standar minimal itu berupa standar kompetensi lulusan, standar isi, standar evaluasi, serta standar sarana dan prasarana. Pengembangan lebih jauh terhadap standar-standar tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi kebijakan itu, maka daerah dapat mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum sekolah yang berbasis keunggulan lokal atau kearifan lokal. Demikian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.